Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian tentang fikih bermadhab. Dan kita masih membicarakan tentang beberapa poin terkait ijtihad. Dan kita akan membaca poin yang ketujuh, yaitu tentang ijtihad parsial. Apa yang dimaksud dengan ijtihad parsial? Sebagaimana namanya, maksud dari pembahasan ini adalah apakah diperbolehkan seseorang itu menjadi mujtahid namun dalam masalah tertentu. Dalam masalah tertentu, contohnya adalah dalam masalah wudu saja, atau mujtahid dalam masalah fikih muamalah saja, atau dia menjadi mujtahid dalam masalah fikih sholat saja, dan seterusnya. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka di halaman 217. Kita akan baca terlebih dahulu. Poin yang ketujuh, yaitu ijtihad parsial. Bisakah ijtihad dilakukan secara parsial? Artinya ijtihad pada masalah tertentu saja. Misalnya orang menjadi mujtahid dalam masalah fikih thaharah saja, sehingga hanya fikih ini yang dia pahami secara mendalam. Bukan berarti dia nggak paham tentang fikih yang lain. Tapi hanya fikih ini yang dia pahami secara mendalam. Adapun masalah yang lain, di sini mungkin diganti ya. Dia tidak mendalam. Dia tidak mendalam dalam memahaminya. Tidak mendalam dalam memahaminya. Sehingga mungkin dalam masalah thaharah dia detail. Paham tentang ijma' ulama, paham tentang dalil-dalilnya jelas ya. Paham tentang dalil Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Kemudian paham tentang ijma' ulama dalam masalah ini. Tahu di mana nasakh dan mansuh, mana yang dihapus, mana yang tidak dihapus. Dia tahu dengan detail dalam masalah thaharah. Namun dalam masalah yang lain, misalnya dalam masalah fikih sholat, dia hanya tahu global. Tidak tahu dengan detail. Atau dalam masalah fikih muamalah, dia tidak begitu paham. Dan contoh seperti ini terjadi pada ijtihad parsial. Bagian ini yang disebut yang kita sebut dengan ijtihad parsial. Contoh lainnya adalah menjadi mujtahid dalam masalah fikih muamalah karena bagian ini yang dia pelajari secara mendalam. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat mengenai status mujtahid semacam ini. Pendapat yang pertama, bahwa ijtihad parsial tidak diperbolehkan. Karena kajian fikih di satu masalah tertentu terkadang berkaitan dengan masalah fikih yang lain. Kajian fikih dalam masalah thaharah berkaitan dengan masalah salat. Kajian fikih dalam masalah salat berkaitan dengan masalah thaharah. Dengan demikian, seorang mujtahid dituntut untuk memahami semuanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa ijtihad secara parsial dibolehkan, yaitu seseorang mendalami masalah tertentu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dia mendalami masalah tertentu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Meskipun dalam masalah yang lain dia tidak memahami secara mendalam, tidak paham secara mendalam. Ini mohon maaf, bagi Anda yang punya bukunya silahkan diedit ya. Di halaman 218. Jadi tidak paham di situ maksudnya adalah tidak paham secara mendalam. Baik. Dan tentang bolehnya ijtihad parsial semacam ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran.
Sehingga sekaligus kami ingin memberikan nasihat ya kepada teman-teman para talibul ilmi, mereka yang pembelajar dalam masalah ilmu agama. Barangkali kita bisa melatih diri untuk melakukan ijtihad parsial semacam ini dalam satu masalah tertentu yang cukup spesifik, yang lebih terbatas. Misalnya kita ingin belajar tentang, saya ingin tahu detail ya, tentang zakat fitrah misalnya. Tentang zakat fitrah, dia kumpulkan semua keterangan tentang zakat fitrah, baik yang berasal dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi SAW, mawatinul ijma', di mana posisi-posisi ijma', kemudian dia paham nasakh dan mansukh, kemudian dia pahami tafsir dari Al-Quran dan hadis itu, lalu fatwa-fatwa para sahabat, ulama tabi'in, dan ditambahkan dengan ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama. 8 poin ini saya kira merupakan piranti yang paling penting untuk diketahui ketika ingin menjadi mujtahid. Kami tuliskan ulang bahwa untuk berijtihad di situ kita penuhi 8 elemen. Yang pertama adalah dalil Al-Quran. Dan di sini ditambahkan dengan plus penjelasan tafsirnya. Elemen yang kedua adalah dalil dari hadis, plus tentu saja penjelasan dan syarahnya, penjelasan hadisnya. Elemen yang ketiga adalah mawatinul ijma', keterangan ijma'. Mawatin al-ijma', keterangan tentang ijma'. Dalam masalah ini ijma'nya ada apa saja ijma'nya. Dalam masalah ini ijma'nya apa saja. Yang ketiga adalah fatwa sahabat. Yang berikutnya adalah fatwa sahabat. Yang keempat ya, fatwa sahabat. Sudah? Kemudian juga fatwa generasi setelahnya. Fatwa ulama generasi setelahnya. Baik di kalangan tabi'in maupun tabi'in. Sehingga Anda bisa batasi sampai pada tingkatan zaman munculnya madhab, sampai pada fatwa keterangan ulama madhab. Selanjutnya adalah tentang keterangan nasikh dan mansukh. Keterangan nasikh dan mansukh. Di mana ada yang bagian nasikh, di mana ada yang mansukh. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada keterangan tentang nasikh dan mansukh. Agar kita tidak menyampaikan sebuah kesimpulan yang ternyata itu sudah mansukh. Sebab apabila itu sudah mansukh, sudah dihapus, maka tentu tidak bisa lagi digunakan. Tayyib. Berikutnya adalah ikhtilaf di kalangan ulama. Ikhtilaf di kalangan ulama. Sehingga dengan memahami ikhtilaf di kalangan ulama, kita bisa mentoleransi adanya pendapat yang berbeda dalam masalah yang sedang kita bahas. Misalnya kita sedang membahas masalah zakat fitrah ya. Lalu kita memahami bahwasanya zakat fitrah dengan menggunakan selain bahan makanan, misalnya dengan dengan uang, dengan dinar, dirham atau yang lainnya. Apakah itu diperbolehkan? Setelah Anda mengetahui adanya ikhtilaf semacam ini, maka kita bisa bersikap ketika ada orang lain yang berpendapat berbeda.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu lagi barangkali ditambahkan adalah tentang adanya pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Nyeleneh itu cukup jauh dari indikasi kebenaran. Pendapat yang syadz atau yang nyeleneh artinya pendapat yang cukup jauh dari indikasi kebenaran. Kalau ada pendapat seperti ini, meskipun sebelumnya ada tokohnya, namun kita bisa pastikan pendapat yang syadz itu termasuk di antara pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Sehingga kalau ada orang di zaman sekarang yang berpendapat demikian, maka kita bisa katakan ini adalah pendapat yang syadz. Baik, 8 elemen ini, elemen dalam beristihad. Kita berlatih. Berlatihnya begini, bagi teman-teman yang sudah bisa membaca kitab gundul ya, kitab Arab dan referensi-referensi yang ditulis oleh para ulama, sangat memungkinkan untuk berlatih seperti ini. Caranya bagaimana? Batasi dalam masalah tertentu. Batasi dalam masalah tertentu. Misalnya dalam masalah apa? Yang skopnya kecil. Berlatih untuk masalah yang skopnya kecil dulu. Contohnya, misalnya tentang zakat fitrah. Kemudian ini nanti kan di turunan zakat fitrah itu ada banyak masalah ya. Apakah yang harus dikeluarkan dari zakat fitrah? Apakah boleh zakat fitrah pakai uang atau tidak? Janin itu apakah dizakati fitrahnya atau tidak? Dan seterusnya. Ini kita batasi di masalah tertentu, zakat fitrah saja. Atau misalnya masalah yang lain. Saya ingin ngerti dengan detail tentang masalah hukum-hukum dan aturan dalam bersumpah. Hukum bersumpah. Sehingga dia hanya fokus yang berkaitan dengan masalah sumpah saja. Syarat disebut sumpah bagaimana, kemudian sumpah ketika dibatalkan konsekuensinya apa, lalu saat pembatalan sumpah itu bolehkah didahului dengan kafarah dulu baru pembatalan dan seterusnya. Dia detailkan masalah itu, termasuk juga yang lain. Metode pembelajaran semacam inilah yang digunakan oleh para talib jamiah, para mahasiswa-mahasiswa di kampus ya. Sehingga mereka dibangun malakah ilmiah, kemampuan ilmiahnya dengan cara diminta untuk membahas satu masalah tertentu. Ya meskipun tingkat dan kemampuan seseorang dalam masalah seperti ini berbeda-beda. Ada yang kemampuannya bagus dan ada yang kemampuannya lebih rendah dan seterusnya. Tapi itu semuanya adalah fase belajar sehingga berbanding lurus dengan keseriusan seseorang dalam mempelajarinya. Alhamdulillah di Yogyakarta beberapa teman mahasiswa yang kuliah di UGM, kuliah di UNY, kuliah di kampus-kampus negeri yang lain, terutama yang jurusan eksak dan juga banyak yang jurusan sosial. Mereka belajar bahasa Arab. Setelah mereka bisa belajar bahasa Arab, mereka belajar membaca kitab para ulama. Setelah itu mereka belajar menerjemahkan. Sudah, sehingga bisa memahami teks dari bukunya para ulama. Selanjutnya mereka diberi tugas. Setelah menjalani fase belajar itu, mereka diberi tugas. Dan pondasi ilmu dalam mempelajari ini adalah usul fikih. Pondasinya ilmu usul fikih. Siapa yang punya pondasi ini, maka dia tahu posisi minimal ya. Karena di ilmu usul fikih itu akan dikasih bimbingan. Kalau saya ingin belajar tentang masalah fatwa sahabat, kemana saya harus belajar?
referensi apa yang harus saya gunakan. Kalau saya pengen tahu tentang keterangan-keterangan ijma, referensi apa yang harus saya gunakan? Dan dia tahu kira-kira batasan ijma itu seperti apa. Klaim ijma yang diterima itu bagaimana. Kemudian apalagi terkait masalah penjelasan tafsir. Karena di situ menyangkut kaidah-kaidah bahasa. Tayyib. Untuk bisa mempelajari ini, muqaddimahnya, pondasinya adalah ilmu usul fikih. Kita lanjutkan. Pendapat yang benar di kalangan jumhur ulama adalah bahwa ijtihad secara parsial hukumnya boleh. Asy-Syaukani menukil keterangan Ibnu Daqiqil 'Id yang menyatakan, wa huwal mukhtar li'annaha qad tamakkana al-inayata fi bibabin minal abwab al-fiqhiyah. Pendapat jumhur lebih kuat karena memungkinkan bagi orang untuk fokus terhadap salah satu bab fikih hatta tahsul al-ma'rifatu bima akhidhi ahkamihi, sampai dia memiliki pemahaman tentang latar belakang hukumnya. Dan yang kami maksud dengan latar belakang hukumnya, aneka latar belakang hukumnya itu adalah yang ini tadi. Beberapa elemen yang dibutuhkan untuk berijtihad. Dengan pondasi ilmu usul fikih agar orang itu paham ya, di mana saya mau mempelajari A, mempelajari B, mempelajari C. Usul fikih itu adalah ibarat begini. Petunjuk penggunaan alat-alat masak. Ini ada banyak alat masak. Ada pisau, ada spatula, ada apa lagi? Ada parut dan aneka alat masak yang lain. Ada? Ilmu usul fikih memperkenalkan alat masak ini namanya ini, kegunaannya ini, fungsinya ini. Alat ini, fungsinya ini, namanya ini, dan seterusnya. Baik. Nah, elemen-elemen dalam beristihad itu adalah perlengkapan dari alat masak yang dibutuhkan. Kalau salah satu tidak ada, maka nanti proses memasaknya jadi nggak maksimal. Dia belajar usul fikih, mempelajari elemen-elemen tadi, dan bahan-bahan baku yang akan dimasak. Bahan baku itu adalah dalil. Lalu nanti akan diproses agar bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Itu yang disebut dengan ma'akhid al-ahkam. Ma'akhidul ahkam. Yaitu latar belakang hukum-hukum. Sehingga untuk bisa menghasilkan hukum ini, latar belakangnya apa saja yang diperlukan. Wa idza hasalat al-ma'rifatu bil ma'khadhi amkanal ijtihad. Ketika dia sudah memahami berbagai latar belakang, maka memungkinkan bagi dia untuk beristihad. Selanjutnya, jumhur memberikan beberapa alasan. Yang pertama, jika seorang ulama tidak boleh melakukan ijtihad secara parsial, itu artinya dia wajib memahami semua permasalahan fikih beserta dalilnya. Dan ini kondisi yang hampir tidak mungkin terjadi di dunia nyata di luar kemampuan manusia. Karena di luar kemampuan manusia. Ya. Kalau harus seperti itu, Masya Allah, hampir semua manusia tidak bisa melakukannya. Sekelas Imam Malik saja, kita sepakat bahwa beliau adalah mujtahid mutlak. Namun ketika beliau ditanya tentang 40 masalah, beliau hanya menjawab 4 masalah saja. 40 pertanyaan yang dijawab 4 pertanyaan. Sisanya beliau menjawab la adri. La adri. La adri. Ini ceritanya ada orang dari luar Madinah. Dia haji. Kemudian dititipi oleh masyarakat di kampungnya. Tolong nanti kalau ketemu Imam Malik di Madinah, saya tanya masalah ini. Dicatati. Totalnya sampai 40 pertanyaan. Lalu datanglah beliau menghadap Imam Malik dan menyampaikan bahwa saya berasal dari jauh dan masyarakat kami ingin mengetahui masalah-masalah tertentu. Mereka bertanya seperti ini, dibacakan satu-satu. Ketika Imam Malik tidak bisa menjawab, beliau mengatakan la adri. La adri, saya enggak tahu.
Saya nggak tahu. Hanya 4 pertanyaan yang dijawab. Orang ini bingung. Ya Aba Abdillah, wahai Imam Malik, saya datang dari jauh. Dan apa yang harus saya katakan kepada masyarakat kalau ternyata yang dijawab cuma 4, lainnya nggak ada yang dijawab. Maka Imam Malik mengatakan, Qul lahum inna malikan la yadri. Sampaikan kepada mereka, Imam Malik tidak tahu. Beliau tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Meskipun beliau adalah sekelas ulama yang sangat besar. Selain itu kita bisa melihat betapa sering Imam Asy-Syafi'i tidak bisa menjawab alias tawakuf ketika ditanyai tentang beberapa permasalahan fikih. Demikian halnya yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga mengharuskan orang harus mengetahui semua masalah fikih. Itu hampir mustahil dilakukan. Baik. Alasan yang kedua, ketika seorang alim memahami satu bab dalam kajian fikih, lalu dia ditanya tentang apa yang sudah dia ketahui, dia berhak untuk memberikan jawaban sesuai ilmunya. Namun, pada bagian yang tidak dia ketahui, dia terlarang memberikan jawaban. Ketika dia tidak tahu, itu tidak menggugurkan status ijtihadnya terhadap perkara yang sudah dia ketahui. Sehingga si A misalnya, dalam masalah ilmu fikih, dia tahu A, B, C. D, E, F dia nggak ngerti. Dia ditanya tentang D, E, F. Dia jawab, saya nggak tahu. La adri, saya nggak ngerti. Sudah? Apakah kemudian ilmu dia pada A, B, C jadi gugur? Tidak. Tetap dia disebut sebagai orang yang berilmu dalam masalah A, B, C. Di Indonesia ada sebagian ustadz yang Masya Allah beliau hanya fokus muamalah. Sementara fikih yang lain, beliau jarang sekali kita jumpai menyampaikan keterangan tentang itu. Hanya fokus masalah muamalah. Ada juga yang fokus masalah fikih keluarga. Sementara yang lain, beliau jarang kita dengarkan menyampaikan keterangan tentang itu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, Ya ayuhan nas, man alima syai'an falyakul bihi, wa man lam ya'lam syai'an falyakul Allahu a'lam. Wahai manusia, siapapun di antara kalian yang mengetahui sesuatu, maka sampaikan. Dan siapa yang tidak mengetahui, maka sampaikan Allahu a'lam. Sehingga kalau tidak tahu, meskipun dia tahu dalam masalah A, dia nggak tahu dalam masalah B, sampaikan la adri, saya tidak tahu. Dan ini salah satu di antara adab yang diajarkan oleh para sahabat, bahwa ijtihad parsial itu mungkin terjadi. Dan ketika dia bicara tidak atau dia menyampaikan tidak tahu, bukan berarti ilmu yang sudah dia ketahui jadi gugur. Ilmu kamu yang lain jadi batal karena bagian ini kamu nggak tahu. Tidak berlaku seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Taib, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan berbicara tentang poin yang ke-8, yaitu berubah ijtihad. Mungkinkah seorang ulama mengalami perubahan ijtihad? Dan kalaupun ulama mengalami perubahan ijtihad, apakah berarti status ulamanya jadi hilang? Apakah berarti kemudian orang ini dianggap sebagai orang yang pelin-pelan, nggak komitmen dengan pendapatnya, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cari produk ANB Store, kaos, merchandise, atau buku. Silakan kunjungi anbstore.id, Tokopedia dan Shopee di ANB Store ID. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wira Mandiri, Ustadz Ristian Ragil, Ustadz Amir As-Soronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidzah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, tim perawat jenazah
Madrasah Al-Baqi, konsultasi zakat dan waris. Insya Allah akan dibangun kantor dan studio ANB Channel yang representatif serta kantor Yayasan Amal Abadi Indonesia. Mari dukung dengan menginfakkan sebagian harta kita melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia dengan nomor rekening 7441998877. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Ada? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya di luar tema. Ustadz, uang duka dari taspen apakah termasuk untuk ahli waris? Apa untuk istri Pak Ustadz? Yang jumlahnya 3 bulan gaji. Jazakallahu khairan. Nah, tentang posisi uang duka dari taspen, apakah itu termasuk di antara harta yang menjadi warisan? Kaidahnya begini ya. Harta yang didapatkan karena kematian. Di situ ada dua. Yang pertama, sudah dimiliki oleh mayit, sebelum beliau meninggal, sebelum mati. Contohnya apa, Pak? Contoh tabungan, simpenan, potongan gaji, ya. Potongan gaji yang disimpan dan seterusnya. Intinya harta itu milik mayit, cuman mayit baru bisa memanfaatkan, bukan mayit ya. Harta itu baru bisa dikeluarkan jika orangnya mati. Dan ini cukup banyak di tempat kita. Contohnya adalah harta simpanan mayit, potongan gaji yang kemudian itu baru bisa dikeluarkan jika orangnya sudah pensiun atau orangnya meninggal dunia. Untuk yang seperti ini, karena sudah dimiliki oleh mayit sebelum dia mati, maka statusnya sebagai warisan. Yang kedua, harta itu belum dimiliki mayit. Sebelum mati. Sehingga saat mayit masih hidup, sama sekali dia tidak memiliki harta ini. Artinya, harta itu baru ada pasca kematian. Sebelum kematian harta itu tidak ada. Contohnya apa, Pak? Contohnya santunan kematian dari para pentakziah. Ada orang takziah, kemudian dia ngasih amplop ya, dimasukkan ke dalam sebuah box yang itu menjadi santunan kematian. Untuk harta seperti ini, kalau orangnya belum mati kan orang nggak datang bawa duit. Sehingga berarti dia baru ada setelah kematian. Maka harta seperti ini bukan warisan. Karena bukan warisan, maka tidak dibagi dengan cara waris. Kalau ini dibagi sesuai aturan,
aturan waris. Kalau yang ini dibaginya sesuai keinginan keluarga, bebas ya. Ya terserah mau dibagi rata atau dikasihkan yang paling miskin atau untuk istrinya saja, bebas. Ya, sesuai kesepakatan keluarga. Sesuai kesepakatan keluarga. Baik, ini kaidahnya. Nah, kemudian Anda kalau bertanya tentang satu kasus-kasus tertentu yang detail ya, maka acuan kita adalah melihat aturan yang berlaku di situ bagaimana. Seperti tadi ya, dapat sumbangan dari taspen setelah kematian, dan nilai sumbangan itu sama dengan 3 kali gaji. Aturan yang diberikan oleh taspen itu bagaimana? Apakah itu adalah simpanan yang pernah dimiliki oleh mayit sebelum beliau meninggal, lalu baru diserahkan setelah meninggal? Karena aturannya ada harta yang dia dipotong, gaji yang dipotong oleh pihak perusahaan, instansi tempat bekerja, dan instansi ini punya aturan. Gaji ini tidak akan dikeluarkan sampai orangnya meninggal atau dia pensiun. Ada yang aturannya sampai meninggal, bukan cuma pensiun, sampai meninggal. Berarti sebenarnya dana itu sudah ada, cuman tidak bisa dikuasai, nggak bisa diambil sampai orangnya meninggal. Maka yang seperti ini termasuk warisan. Tapi kalau dia sifatnya pemberian murni, ndak, ini santunan dari taspen, bukan karena potongan gaji. Sehingga ini bukan hartanya mayit, tapi murni santunan dari taspen. Lalu diterima oleh keluarga, berarti masuk yang kedua, belum dimiliki oleh mayit ketika sebelum mati. Karena ini sifatnya adalah santunan, donasi dari instansi, dari perusahaan. Termasuk sebagaimana santunan dari para pentakziah, yang ini baru datang ketika orangnya meninggal. Kalau seperti ini bukan warisan, dan kalau bukan warisan maka dibagi bebas sesuai kesepakatan keluarga mayit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan membawa uang sekolah, lalu uang itu saya tabung. Tabungan itu ada tambahannya. Lalu semisal uang tambahan itu saya belikan alat kebersihan untuk sekolahan, apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Baik. Yang pertama kami sarankan agar ketika Anda membawa uang sekolah, dan ini amanah ya, amanah karena ini adalah uang lembaga, kami sarankan agar ditabung di lembaga keuangan yang tidak memberikan bunga, tidak memberikan riba, alias tidak ada tambahan sepeser pun. Dan alhamdulillah Bank Syariah di Indonesia memiliki produk seperti itu, sehingga Anda bisa pilih produk tabungan yang tidak memberikan bunga, tidak memberikan tambahan, agar tidak ada riba dalam tabungan tersebut. Oleh karena itu, apabila sudah terlanjur uang itu Anda masukkan di bank konvensional atau bank ribawi, maka sebaiknya Anda alihkan ke bank syariah yang tidak memberikan bunga. Selanjutnya baru kita bicara tentang bagaimana penyaluran bunga yang tepat. Untuk penyaluran bunga ini, karena ini adalah uang riba, maka disalurkan untuk kegiatan umum atau untuk fasilitas umum. Dan jika sekolah itu bukan milik pribadi, maka boleh menggunakan bunga ini untuk sekolah tersebut. Karena itu, dalam posisi ini Anda bisa gunakan untuk membeli perlengkapan kebersihan atau perlengkapan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ustadz, bagaimanakah hukum jual beli berlian yang berliannya menyatu dengan emas, misalkan cincin berlian? Apakah boleh dijual secara online, Ustadz? Tayyib.
kita membahas tentang cincin yang di situ ada berliannya. Cincin emas ya, plus berlian. Apakah ini termasuk benda ribawi? Jawabannya, selama di situ ada unsur emas, maka itu masuk dalam kategori benda ribawi. Selama ada unsur emas, maka termasuk kategori benda ribawi. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, ini saya takhrij dari mazhab Syafi'iyah, ada salah satu penjual emas yang bertanya bahwa dia menjual emas, cincin emas yang kadarnya cuma 30%. Sehingga bahan pengembannya yang 70% itu bahan pengemban selain emas. Mungkin kuningan atau apa, yang jelas 70% ini selain emas. Nah, kemudian beliau bertanya, bagaimana hukumnya saya menjual cincin yang cuma 30% kadar emasnya? Apakah boleh dilakukan secara kredit? Boleh dilakukan secara kredit dalam arti tidak dianggap sebagai benda ribawi. Kami takhrij dari keterangan dalam mazhab Syafi'iyah ketika membahas sebuah bejana, wadah, yang wadah itu ada unsur emasnya. Jadi ada cacat, ada yang pecah atau apa, kemudian ditambal pakai emas. Bolehkah seperti ini ditransaksikan secara tidak tunai? Nah, keterangan yang disampaikan oleh para ulama adalah ketika dicairkan, ketika dilebur, ternyata emasnya berpisah dari unsur yang bukan emas. Berarti zat emas itu signifikan. Ketika dilebur, emasnya berpisah dari zat yang bukan emas, berarti emasnya ini signifikan. Beda lagi ketika dilebur, emasnya hilang, jadi kotoran. Atau karena saking sedikitnya, mungkin dia nggak bisa terpisah. Nah, yang seperti ini dihukumi bukan emas. Saking sedikitnya sehingga tidak terpisah, maka dihukumi bukan emas. Baik, oleh karena itu, mengingat di situ adalah cincin emas, ada tambahan berlian, dan tentu saja ini masih cukup dominan apabila dilebur cincin, kemudian berliannya dipisahkan, emas itu dilebur masih banyak kadar emasnya, maka ini masuk sebagai benda ribawi. Dan sebagai konsekuensinya tidak diperbolehkan untuk dijual secara kredit. Harus yadan biyadin, dari tangan ke tangan, agar tidak terjadi riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Silahkan. Ustaz. Silakan Bapak, sudah terhubung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Silakan. Iya. Ada transaksi jual beli Ustaz. Katakanlah tanah dengan nilai katakanlah 40 juta Ustaz. Sesuai kesepakatan, tanah tersebut akan dilunasi oleh pembeli jika menyurat tersebut sudah diselesaikan oleh penjual. Si pembeli sudah membayar setengahnya Ustaz. Katakanlah jadi 20 juta ya, sudah dibayar oleh si pembelinya. Nah, berjalan seiringan waktu, ternyata suratnya itu tidak selesai-selesai oleh si penjual gitu. Karena administrasi di negara kita ini ternyata tanah itu sertifikat atas nama orang tuanya. Nah, orang tuanya sudah meninggal, begitu mau dibalik namakan oleh si anak, si penjual ini sekarang, ternyata nggak bisa gitu, ribet karena ahli waris yang lainnya sudah nggak ketemu, alias sudah nggak ketemu lah gitu. Jadi si penjual ini sudah nggak bisa untuk membalik makan itu. Nah, itu bagaimana hukum jual belinya Ustadz? Sedangkan si penjual sudah menerima separuh pembayaran dari si pembeli.
Nah, bagaimana sebaiknya kelanjutan dari transaksi tersebut, Ustaz? Apakah dikembalikan atau mohon maaf kalau kita melihat kondisi si penjual ini kelihatannya agak sulit untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh penjual sebesar 20 juta itu tadi, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Jawabnya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kasus ini cukup banyak ya terjadi di masyarakat kita. Jual beli lahan, sementara proses penyelesaian sertifikat agak tersendat, rumit. Dan termasuk di antara proses yang cukup rumit di negara kita adalah masalah sertifikat. Kita berharap kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan masyarakat, kaum muslimin Indonesia dalam masalah sertifikat, dalam masalah transaksi tanah, agar jangan sampai ada peluang mafia-mafia baik orang dalam maupun orang luar. Kemarin saya dapat berita ada beberapa ASN di BPN yang ditangkap polisi karena dia mengubah balik nama sertifikat atau dia membuat sertifikat yang lebih dari satu, menerbitkan sertifikat lebih dari satu. Dan itu tentu saja adalah pelanggaran yang besar ya. Selanjutnya kembali ke masalah seperti ini. Tayyib. Memang sebenarnya hakikat dari jual beli tanah itu bukan jual beli objek fisik semata, tapi jual beli legalitas. Jual beli legalitas. Sehingga ada orang menempati sebuah lahan. Kamu kenapa tempati lahan ini? Apa bukti legal kamu untuk menempati lahan ini? Dia mengatakan, saya punya. Inilah sertifikat. Sertifikat ini atas nama saya. Berarti tanah ini adalah milik saya. Maka saya legal untuk menempatinya. Tayyib. Nah, di saat dia legal untuk menempatinya, kemudian ditransaksikan ke orang lain, dia pindahkan legalitas itu ke orang lain melalui proses balik nama. Ini yang terjadi di negara kita. Meskipun secara hukum syar'i, sah-sah saja orang melakukan transaksi jual beli lahan atau jual beli tanah apapun, sementara tidak ada legalitasnya. Secara hukum syar'i. Namun yang jadi masalah adalah bahwa ketika itu berpeluang akan terjadi sengketa di depan, sehingga bisa menyebabkan orang ini jadi misalnya digugat oleh ahli waris yang lain dan seterusnya. Maka untuk menutup peluang itu harus ada legalitas. Jika tidak, maka termasuk di antara bentuk transaksi yang bisa memicu terjadinya sengketa. Bahkan bisa jadi itu bentuk gharar. Karena ketika legalitas itu tidak bisa diwujudkan, jadinya untuk bisa menempati lahan itu sifatnya masih peluang. Bapak ada dua kemungkinan. Bisa menempati, bisa tidak, bisa digugat, bisa tidak. Berarti sifatnya apa? Masih peluang. Di saat sifatnya masih peluang seperti itu, ini mengukur tingkat besar dan kecilnya potensi gharar. Oh enggak, insya Allah ini aman, keluarganya semuanya sudah setuju, tinggal proses administrasi saja. Meskipun butuh waktu, insya Allah tidak masalah. Berarti ghararnya kecil. Peluang diusirnya kecil. Transaksi silahkan lanjut. Tapi kalau peluang diusirnya, Pak ini peluangnya besar loh Pak. Bapak bisa diusir, Bapak bisa mungkin juga bisa bertahan. Tergantung kondisi anak-anaknya ini, ahli waris yang lain ini, yang menyebabkan legalitasnya jadi nggak jelas. Kalau masih seperti itu, sebaiknya tidak ditransaksikan, karena ini masih gharar. Nah, yang terjadi di kalangan para developer,
ada developer. Dia beli sawah. Lahan hijau. Untuk dipakai perumahan, namanya lahan hijau, tidak bisa. Developer ini ketika membeli lahan hijau, dia beli sawah. Di situ dilakukan proses penguningan. Proses pindah status, kuning. Oh, Masya Allah, ini sifatnya peluang. Bolehkah selama proses penguningan ini dijual kaplingan? Langsung dikapling. Jual kapling. Padahal belum kuning. Masih dalam proses. Tapi kalau peluang kuningnya kecil, belum boleh. Karena yang namanya pembeli, apalagi belinya dari developer, kan tujuannya untuk hunian. Nggak mungkin ini ditanami jagung. Saya beli untuk ditanami jagung. Saya beli untuk ditanami ini, tanami ini. Sementara proses kuningnya masih panjang. Belum jelas, Mas. Ini set plan-nya nggak jelas. Kemudian pemerintah belum tentu mengabulkan proses kuning ini. Tolong seperti ini jangan dijual. Jangan dijual. Dan kalau posisi Anda sebagai konsumen, sebaiknya jangan beli. Bertahan dulu, jangan beli. Saya boleh katakan, ini gorornya masih besar. Anda bukan beli benda, tapi Anda beli legalitas. Sawah ini tetap sawah, meskipun di kotak-kotak. Itu tetap sawah. Bangun di situ, pelanggaran di negara kita. Dan Anda akan berpotensi untuk diusir. Baik, sehingga sebaiknya jangan ditransaksikan. Karena peluang Anda untuk memanfaatkan itu kecil. Kecuali kalau saya beli sawah, saya mau tanami, tetap dipertahankan sebagai sawah, silahkan. Tidak masalah. Tapi kalau mau jadikan hunian, ya itu perlu untuk dipahami, pada asalnya tidak boleh. Nah, inilah yang mungkin perlu disadari untuk beberapa kasus transaksi kebun kurma. Nah, ada orang yang jualan kapling kebun kurma. Saya pernah menjumpai di sebuah pameran ya. Kemudian ada booth milik sebuah developer, dia memasarkan kebun kurma. Kemudian saya lihat lahan ini adalah lahan hijau. Dia tidak boleh dipakai untuk perumahan, sehingga izinnya adalah izin perkebunan. Makanya dijual kebun kurma. Saya tanya sama penjual, Anda apakah memberikan pemahaman kepada konsumen kalau ini tidak boleh dipakai untuk perumahan? Dia kayaknya ragu menjawabnya. Karena saya yakin dia nggak bakalan ngasih tahu itu. Dan itu bisa berbahaya. Sehingga saat ada orang yang beli, kok murah? Satu kapling cuma harganya sekian. Betul Pak, itu lahan hijau. Dibeli, tidak bisa dipakai bangun rumah. Karena izinnya izin perkebunan. Akhirnya cuma dibuatkan gazebo atau pavilion kecil yang tidak permanen. Karena kalau permanen tidak boleh. Dan kanan kirinya harus diisi kebun. Masya Allah, kalau kayak gini konsumen ketika tidak ngerti kan, dia dikiranya itu adalah jual beli kapling tanah untuk perumahan, padahal tidak boleh dipakai untuk perumahan. Tayyib. Jadi intinya kembali kepada tadi Pak, kalau posisi 40 juta yang sudah dibayarkan kan berarti statusnya sebagai DP. Dilunasi jika masalah administrasi diselesaikan. Kembali kepada posisi legalitasnya itu lancar atau tidak. Dalam arti peluang dapat legalitasnya itu besar atau kecil. Kalau peluangnya besar, lanjut transaksi. Bertahan, Anda boleh tidak membatalkan. Tapi kalau peluangnya kecil, kayaknya nggak mungkin Mas ini bisa dapat sertifikat. Ini karena ahli warisnya ngilang. Atau bagaimana, atau ada ahli waris yang berpotensi nggak setuju. Kecil sekali peluangnya. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Baik. Bagaimana kalau misalnya tetap dipertahankan? Asal Anda memasang rambu-rambu pengaman. Jadi dibuat seperti kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli secara detail sebagai rambu-rambu pengaman. Lalu nanti diketahui oleh notaris, tanda tangan. Sudah? Apapun yang terjadi ikuti rambu pengaman ini. Insya Allah tidak masalah. Dalam rangka untuk tetap melanjutkan transaksi apabila pembeli tetap menghendaki lahan itu.
Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.